Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni, saya ingin membahas tentang isi Alkitab di dalam Yosua 22 ayat yang 9 sampai 34. Sebelum saya membahas, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, berikanku semangat selalu Tuhan dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Apapun keadaan kami, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan kekuatan iman dalam hidupku. Tuhan juga berkati buat segala pendengar, biarlah mereka tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Di mana pagi ini saya ingin menjelaskan untuk memahami penjelasan orang lain. Konflik terjadi karena ada kesalahpahaman antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak mengutamakan pendapatnya sendiri, sementara pihak yang berseberangan harus dihancurkan. Padahal untuk meredakan suatu konflik, kita perlu membangun situasi yang saling memahami. Yosua memerintahkan Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah pergi ke Gilead, tanah milik mereka. Mereka kembali sebagai umat Allah yang hidup dengan mengikuti segala perintah Musa. Ketiga suku Israel ini berangkat menuju ke seberang sungai Yordan. Dalam perjalanan mereka mendirikan mezbah besar menghadap ke tanah Kanaan di Gilead. Hal tersebut dipandang salah oleh umat Israel lainnya. Alasannya itu dianggap meniru penyembahan berhala di Kanaan atau memberontak kepada Allah. Imam Phinehas bin Eleazar dan 10 pemimpin suku Israel diutus menemui mereka. Tujuannya meminta mereka untuk kembali setia kepada Allah. Mereka juga diingatkan akan murka Allah jika berkhianat kepadanya. Bani Ruben, Gad, dan suku Manasye yang setengah mencoba menjelaskan maksud membangun mezbah tersebut. Mereka ingin mengikat identitas sebagai umat Allah serta bertekad untuk patuh kepadanya. Atas penjelasan itu, umat Israel memuji kebesaran Allah. Perbedaan gagasan dari dua pribadi merupakan hal yang wajar. Tuhan memberi kita kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Ini adalah anugerah Allah. Jadi kita belum tentu merupakan pihak yang paling benar. Kita membutuhkan kerendahan hati agar memahami penjelasan pihak lain. Dengan demikian, setiap pribadi dimampukan untuk peka pada kehendak Allah dan bukan mengutamakan kehendaknya sendiri. Kehidupan akan terasa indah jika ada saling memahami. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi, kita jangan selalu merasa sebagai pihak yang paling benar. Itulah yang ingin saya bahas dari apa yang saya baca hari ini. Dan saya akan membacakan apa isi bagian firman Tuhan yang saya baca dari hal tersebut. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yosua 9 ayat 22 ayat 9 sampai 34 tentang suku-suku di seberang sungai Yordan mendirikan mezbah. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Shiloh di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai di Gilead pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Telah didirikan mezbah dari Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gilead pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Shiloh untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Phinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin
kaum keluarga sebagai wakil-wakil tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap orang Israel, dengan sekarang berbalik pada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu. Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setiap terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan menyelamat kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik pada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemat. Sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukankah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunanmu kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kami tidak punyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Fineas dan para pemimpin umat Israel serta para kepala kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Fineas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Fineas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel.
Lalu disampailah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Demikianlah isi firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, kuatkan aku ya Bapa dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati juga buat para pendengar. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kuserahkan apapun yang aku lakukan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidupku selalu. Haleluya. Amin.